Cerita horor Gending Alas Mayit di Desa Windu Alit. Bagian 3. Akhirnya warga desa memutuskan untuk memanggil orang pintar dari desa lain. "Pak, setelah ini desa kita akan aman kan?" tanyaku kepada bapak. Bapak menghela nafas seolah menunjukkan rasa kurang setuju. "Embuh, Bapak sih kurang setuju, tapi di satu sisi Bapak juga takut," jawabnya dengan setengah gelisah. Semenjak kejadian pertama, Bapak selalu mengajak kami sekeluarga dan tetangga untuk rutin melakukan pengajian. Hal ini tidak cukup untuk menangkal kutukan itu. Namun Bapak selalu bilang, kalaupun kita tetap jadi korban, setidaknya kita membawa bekal pahala dari hal baik ini. Malam mulai datang, suara gending terkutuk itu mulai terdengar. Warga mulai berkumpul di mulut hutan. Terlihat seorang kakek tua berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual di sana bersama seorang anak buahnya. "Bu, kuwito orang pintere?" tanyaku pada Bu Retno yang juga berada di sana. "Iya Sekar, kok ketoke medeni yo?" Orang pintar itu menyelesaikan ritualnya dan berdiri dengan perlahan. "Ketemu setan itu ada di hutan," ucap kakek tua itu. "Ben tak serete merene." Dengan segera kakek tua berjalan ke dalam hutan dengan membawa sebuah keris di genggamannya. Rasa tegang meliputi seluruh warga yang menunggu di mulut gua. Cukup lama sampai akhirnya suara gamelan perlahan menghilang dari pendengaran kami. "Pak, ora krungu meneh, opo mbae berhasil?" tanyaku pada bapak. Bapak tidak menjawab, namun aku melihat bapak sedang membacakan doa-doa seolah belum yakin semua akan aman. Perlahan mulai terlihat kakek tua keluar dari dalam hutan. Ia berjalan dengan cara yang sangat aneh. Awalnya warga merasa sedikit lega, namun semua itu berubah ketika suara gong muncul dari dalam hutan. Suara gong berbunyi berkali-kali dengan suara yang sangat keras, seolah dipukul dengan amarah. Kakek tua itu tersentak, berdiri dengan kaku, memiringkan lehernya, memutar tubuhnya hingga patah dan tak bernyawa. Warga panik dan berteriak. Namun kembali terdengar suara gending kutukan itu dengan suara yang keras dan cepat. Satu persatu warga di mulut hutan itu mulai menari dengan aneh. Mereka mengamuk, menghampiri orang lain sambil menyakiti diri sendiri dengan mematahkan sendi-sendinya. "Sekar, lari!" Bapak segera menarikku dan berlari menjauh dari sana. Aku menoleh. Sudah hampir setengah warga menari dan cukup banyak yang sudah tergeletak di tanah dengan tangan tetap menyeret di tanah. Sisa warga yang masih selamat berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Kami berlari menuju rumah, namun suara gamelan itu masih terdengar. "Pak, panas Pak." Tubuhku mulai terasa panas seolah ada sesuatu hal yang memaksaku untuk menggerakkan badanku di luar kemauanku. "Bu, tolong Bu," ucap bapak memanggil ibu dari dalam rumah. Ibu keluar dengan tergesa-gesa dan menghampiri kami. Tanganku mulai berputar dengan gemulai, namun aku masih bisa menahannya. "Pak, tolong Pak, Sekar takut," ucapku pada bapak. Bapak menyentuh kepalaku, membacakan doa, dan sekuat tenaga menahan badanku untuk tidak bergerak. Rasa panas mulai menghilang perlahan. Aku mulai bisa mengendalikan diriku. Namun dari jauh mulai terdengar suara teriakan warga menuju ke tempat ini. "Bu, ambil semua yang sudah kita siapkan," perintah bapak pada ibu. "Bapak yakin?" ucap ibu dengan ragu.
Yang kita takutkan sudah terjadi, nggak ada pilihan lagi, ucap bapak sambil memandangi wajah ibu. Ibu melihat jauh ke arah desa dan melihat warga yang tengah kesetanan mulai mencapai tempat ini. Ia mengerti dan segera masuk ke dalam rumah. Sekar, kamu dengerin bapak. Kali ini bapak memandangku dengan wajah serius. Setelah ini kamu harus tinggalkan desa ini, pergi sejauh mungkin sampai suara gamelan ini tidak terdengar, perintah bapak kepadaku. Tapi bapak, ibu, tanyaku dengan ragu. Ibu keluar dengan membawakan sebuah tas yang isinya kebutuhanku yang telah disusun dengan rapi. Bapak dan ibu akan tetap di desa membantu sebisa mungkin, ucap ibu. Terlihat beberapa pria yang telah kehilangan kesadaran menari ke arah kami. Pergi Sekar, pergi, kamu harus selamat, ucap bapak yang segera membaca doa dan menghampiri pria-pria itu. Rasa panas mulai memasuki tubuhku lagi. Kutukan gending alas mayit ini sudah merasuki tubuhku. Sekar, kamu harus pergi sekarang, cari orang ini. Mungkin dia bisa menyelamatkan desa, ucap ibu sambil memberikan sebuah foto. Aku tak tahan lagi dengan rasa panas ini. Aku memeluk ibu erat-erat dan segera berlari menjauh dari suara gending ini. Gelapnya malam membuatku terjatuh beberapa kali. Aku tak peduli, yang penting aku harus menjauh dari suara ini. Sudah semalaman aku berjalan menjauhi desa. Matahari sudah mulai terbit. Suara gending alas mayit sudah tidak lagi terdengar. Malam ini aku selamat dari kutukan itu. Sebotol air yang sudah disiapkan oleh ibu di dalam tas hanya mampu sedikit menghilangkan rasa lelahku. Aku melihat foto yang diberikan oleh ibu. Terlihat seorang pria yang sedang berpose di atas puncak gunung. Aku membalik foto tersebut dan tertulis sebuah nama, Dananjaya Sambara, Merapi, 6 Juni 2016.